Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat semuanya. Apa kabar adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga masyarakat cerdas semuanya di Indonesia ya. Berjumpa kembali dengan saya, Rudi Haryono, dalam bincang-bincang seputar kampus Stikes Notokusumo, Yogyakarta. Dalam situasi yang pandemik ini, tidak lupa saya tetap mengingatkan bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun. Dalam bincang-bincang seputar kampus Stikes Notokusumo pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas secara singkat gitu ya, terkait salah satu lembaga nih yang ada di Stikes Notokusumo, yang diberi nama adalah Notokusumo Career Center atau NCC, atau mungkin kata lainnya adalah Pusat Karir begitu. Nah, bersama saya sudah ada Ibu Apri Nurwulandari, Magister Keperawatan. Ya, beliau adalah ketua dari NCC di Stikes Notokusumo, yang mana kita akan dapatkan informasi banyak mengenai lembaga ini, kepentingan lembaga ini, dan juga apa sih manfaatnya lembaga ini di Stikes Notokusumo, terutama untuk para mahasiswa. Halo, apa kabar Bu Apri? Alhamdulillah baik Pak Rudi. Ya, tetap sehat dan semangat ya. Ya, tetap sehat. Terima kasih Bu Apri telah hadir di sini. Jadi kita akan mengupas terkait lembaga NCC ataupun pusat karir tersebut. Apa sih manfaatnya untuk calon mahasiswa yang mungkin akan kuliah di Stikes Notokusumo Yogyakarta. Baik Bu Apri, kita langsung saja masuk ke pertanyaan ya. Baik, apa sih latar belakang dibentuknya NCC itu di Stikes Notokusumo? Oke, baik Pak Rudi. Jadi seperti ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi tadi ya, bahwa NCC itu adalah Notokusumo Career Center yang merupakan pusat karir di Stikes Notokusumo Yogyakarta. Nah, kenapa pusat karir ini dibentuk seperti itu ya? Jadi kita kan sebagai institusi perguruan tinggi gitu ya, yang mana sebagai perguruan tinggi itu Stikes selalu berupaya untuk mengembangkan mutu gitu. Jadi mutunya itu selalu kita kembangkan, tidak hanya ketika inputnya, yaitu ketika proses rekrutmen dosen, kemudian proses dalam kegiatan akademik pembelajaran, tetapi juga outputnya. Nah, dalam hal output ini yang kita perhatikan, yang menjadi concern kita, perhatian kita adalah bagaimana sih mutu lulusan kita, seperti itu. Jadi harapan kami terkait dengan mutu lulusan ini, mengapa penting? Karena nanti agar lulusan ini mereka mampu untuk bisa bersaing ketika berada di dunia kerja, seperti itu. Nah, sehingga ketika mahasiswa itu nanti akan memasuki dunia kerja, sudah kita persiapkan dulu nih gitu. Di awal ya. Ya, di awal sejak mereka sudah masuk ke Notokusumo, nanti di semester, biasanya di tingkat 2 sampai semester akhir itu nanti kita akan banyak sekali kegiatan-kegiatan gitu Pak. Jadi biar mereka lebih siap, lebih matang, sehingga mereka itu akan mampu gitu ya untuk bisa bersaing di dunia kerja gitu. Ya. Seperti itu Pak. Kalau lembaga ini kapan sih didirikan Bu di Stikes Notokusumo? Oh ya, jadi pusat karir ini sudah berdiri sejak 2016 ya. 2016. Sejak 2016, jadi sudah lama, dan kami juga selalu ada program-program tersebut gitu ya, kita berikan, kita fasilitasi untuk mahasiswa itu, sehingga mahasiswa ataupun alumni juga sih, biasanya alumni juga kita berikan informasi terkait dengan informasi lapangan kerja seperti itu, yang terkait dengan jejaring kita, seperti itu ya. Pak Rudi. Baik, sepertinya cukup menarik Bu kalau bicara tentang pusat karir gitu ya, atau NCC ini, seolah-olah kampus itu sudah menyiapkan mereka itu untuk bisa di tempat kerja, di lahan kerja nanti bisa ready begitu ya. Lalu seperti apa sih program di dalamnya, program-program NCC itu seperti apa? Iya, baik. Terkait dengan program NCC, yaitu tadi kan tujuan kita adalah akan mempersiapkan mahasiswa atau lulusan ini biar dia siap, ready, bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain seperti itu. Makanya kami ada beberapa program, biasanya kita 4 program utama gitu ya dalam NCC ini. Yang pertama adalah terkait dengan pelatihan, biasanya terkait dengan soft skill. Kemudian yang kedua adalah kita biasanya mengadakan alumni sharing. Kemudian yang ketiga kita mengadakan kampus hiring gitu ya. Kampus hiring itu semacam rekrutmen seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tracer study. Itu 4 program utama seperti itu Pak Rudi. Oh ya, jadi ada 4 program utama. 4 program utama itu tentunya beda dengan kurikulum Bu ya. Itu di luar kurikulum beda, ya. Itu di luar kurikulum disiapkan Mbak. oleh
pusat karir itu sendiri ya. Iya. Ya, oh ya, mungkin untuk masing-masingnya gambarannya seperti apa yang 4 program tadi? Oke, baik. Yang pertama adalah terkait dengan pelatihan. Biasanya kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan soft skill yang memang mereka butuhkan seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah terkait dengan public speaking gitu ya. Meskipun sebagai perawat kan kita adalah komunikasi yang utama ya. Jadi bagaimana kita bisa melayani seperti itu, sehingga public speaking itu juga biasanya kita mengadakan pelatihan tersebut. Kemudian selain itu service excellent, bagaimana sebagai seorang perawat, kemudian sebagai ahli farmasi gitu ya, itu nanti bisa melayani gitu. Makanya harus memberikan pelayanan yang prima, itu kita juga ada kegiatan tersebut. Kemudian selain itu adalah terkait dengan mapping karir, jadi terkait dengan nanti itu setelah lulus ini kalian mau kemana sih, seperti itu. Kemudian juga yang paling yang harus mahasiswa pahami itu adalah terkait dengan job interview. Jadi bagaimana ketika menyikapi wawancara kerja gitu ya. Apa sih yang harus dipersiapkan, bagaimana syarat-syaratnya ketika wawancara itu harus bersikap bagaimana. Nah, itu kita berikan pelatihan kepada mahasiswa gitu. Itu terkait dengan pelatihan. Kemudian tadi ada sharing alumni atau alumni berbagi gitu ya. Jadi kita biasanya akan mendatangkan alumni seperti itu, sehingga nanti mahasiswa itu akan mendapatkan gambaran secara nyata bagaimana sih pengalaman alumni itu ketika mereka bekerja di lahan, dan bagaimana sih tips triknya gitu ya agar diterima gitu. Sebagai contoh nih, kemarin kita juga sudah mengadakan sharing alumni. Yang pertama di masa pandemi ini ya, itu yang pertama kita sudah mengadakan sharing alumni bagi alumni yang bekerja di salah satu rumah sakit jejaring kami dan juga bekerja sebagai perawat COVID gitu ya. Nah, itu bagaimana kita hadirkan sehingga mereka sharing dan mahasiswa jadi tahu gambarannya di lapangan seperti apa itu. Dan juga yang kemarin yang baru saja itu adalah alumni menyampaikan tips dan triknya bagaimana ketika untuk lolos CPNS atau ASN ini bagaimana, seperti itu Pak Rudi. Itu dua program tadi. Kemudian yang ketiga adalah kampus hiring. Nah, kampus hiring ini adalah terkait dengan lulusan tadi ya, karena kita juga memperhatikan bagaimana sih ketika mahasiswa itu selesai kuliah mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, kami juga memfasilitasi hal tersebut, yakni kami ada beberapa rumah sakit jejaring Pak Rudi, entah itu ada di Jogja dan juga di Jabodetabek seperti itu. Kita akan mengadakan rekrutmen dan biasanya rekrutmennya adalah dilakukan di kampus. Jadi mahasiswa tidak perlu jauh datang kemana gitu ya, tapi kita nanti akan mendatangkan pihak user ataupun rumah sakit jejaring tadi ke kampus sehingga rekrutmen dilakukan di kampus. Dan biasanya sebelum kuliah itu selesai, biasanya mahasiswa sudah dinyatakan diterima, seperti itu. Yang terakhir, program terakhir adalah tracer study. Nah, tracer study ini adalah untuk mengetahui rekam jejak lulusan. Jadi mahasiswa, alumni yang sudah lulus tadi, itu mereka bekerjanya di mana saja sih, seperti itu. Kita telusur untuk mendapatkan apa. Kemudian nanti kita dapatkan data untuk mengetahui gitu ya, apakah kebutuhan yang di lapangan gitu ya, itu tuh sudah terpenuhi belum dari kurikulum yang kita berikan di kampus. Jadi intinya dengan adanya tracer study itu harapannya nanti bisa memperbaiki sebagai evaluasi untuk perbaikan ataupun evaluasi dari akademik ataupun fasilitas yang diberikan oleh kampus, seperti itu Pak Rudi. Itu tadi adalah 4 program utama yang ada di NCC, begitu. Luar biasa, ternyata program NCC yang hanya 4 tadi, kalau kita lihat sebetulnya sangat mencakup atau menjamin mahasiswa itu lulus dan dia mendapatkan pekerjaan yang layak kalau saya lihat ya. Dari persiapan soft skill, selain dia dapat pelajaran dari kurikulum ya, betul. Dia dapat soft skill, dapat tadi untuk melatih wawancara kerja, kemudian bahkan yang sudah lulus masih di tracing ya, yang sudah lulus masih di tracing, dilihat kemudian untuk bisa memodifikasi mungkin di dalam pendidikannya biar lebih baik lagi gitu ya. Pengalaman dari alumni antara teori dengan lapangan seperti apa, kemudian dipadukan begitu ya. Iya betul, seperti itu untuk tracer study. Ya, luar biasa, itu 4 tadi program unggulan NCC ya. Kemudian saya melihat Bu, Notokusumo itu kan dalam tagline-nya itu tertulis unggul dalam serapan lulusan gitu ya, kalau kita baca gitu ya. Lalu serapan lulusan ini kemana nih? Kerjasamanya dengan pengguna lulusan itu mana saja? Oh ya baik, itu terkait dengan kampus hiring yang sudah saya sampaikan tadi ya Pak Rudi ya. Jadi dalam kampus hiring ini kami menjalin kerjasama dengan berbagai mitra rumah sakit. Tadi ada beberapa di Jogja, kemudian ada juga yang di daerah
Jakarta, Bogor, Bekasi, seperti itu, Jabodetabek di daerah sana, seperti itu. Kemudian yang tak lupa yang kita memang unggulan kita adalah serapan lulusan yang ke Jepang gitu, Pak Jepang Rudi. ya. Ya. Dengan Jepang ini kami bekerja sama dengan Yayasan Bima sehingga untuk proses rekrutmen ke Jepang itu sudah banyak sekali yang di sana dan alhamdulillahnya masuk dalam program EPA itu sangat banyak juga gitu yang masuk ke sana gitu Pak Rudi. Sudah ada berapa alumni Bu kira-kira yang sudah ada di Jepang yang bekerja? Kalau dari awal dulu banyak sekali ya Pak Rudi ya, mungkin 25 itu aja lebih. Kadang dalam satu kali kloter gitu ya, itu bisa sampai belasan. Jadi 11, ada kemudian 7 orang seperti itu dalam satu kloter atau satu lulusan seperti itu. Ya. Jadi memang kalau di Jepang itu yang saya dengar ya Bu, entah ini dari alumni Stikes Notokusumo ya yang bekerja di sana, unggulannya adalah gaji. Ya, gajinya cukup tinggi di Jepang ya karena negara maju ya. Negara maju. Itu menjadi daya tarik buat mahasiswa yang ingin bekerja di Jepang gitu ya, bergabung di NCC, maksudnya mendapatkan persiapannya di NCC untuk bisa menunjang cita-citanya bekerja di Jepang kalau ada yang ingin ke Jepang. Baik, terima kasih sekali Bu Apri atas bincang-bincangnya hari ini. Saya kira masyarakat luas mendapatkan gambaran bahwa di Stikes Notokusumo ada satu lembaga namanya NCC, itu merupakan pusat karir yang menyiapkan mahasiswanya nanti pada saat lulus dia siap untuk bekerja gitu ya, dan barangkali juga malah sudah mendapatkan pekerjaan di masa dia kuliah karena tadi ada kampus hiring, mungkin juga ada rekrutmen gitu ya. Jadi luar biasa adanya pusat karir NCC ini. Semoga NCC semakin maju Bu Apri. Terima kasih sekali bincang-bincangnya hari ini. Kita mohon pamit. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan juga perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kita akan berjumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya bersama Stikes Notokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.